Oke. Nah, intinya malam ini kita akan membahas gimana sih mengelola sebuah data ya yang berasal dari remote data source ya. Nah, jadi kita eh, misalnya punya sebuah drop down, nah tapi data drop downnya itu dari API ya atau dari local storage juga bisa teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau bikin autocomplete, nah data listnya itu pun dari API teman-teman. Nah, gimana sih cara bikinnya? Nah, sebenarnya cara membuatnya sama seperti ketika teman-teman membuat list ya. Membuat list baik menggunakan list view maupun menggunakan list view ya. Nah, sebenarnya mirip-mirip teman-teman. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya gini. Saya bikin modul dulu ya. Saya akan bikin modul dulu. Namanya kita sebut saja em, latihan remote data source ya. Nah, saya sebut saja namanya latihan remote data source. Oke, saya buka main.dat dulu. Saya akan atur halaman awalnya. Latihan remote data source agak lemot. Oke. Nah, saran saya kalau teman-teman bikin drop down ya sebaiknya dibentuk dalam bentuk reusable widget ya. Nah, kenapa? Karena untuk membuat drop down di Flutter itu dibilang mudah sih enggak ya teman-teman ya. Di situ teman-teman perlu memainkan state management gitu ya, perlu mengelola listnya. Jadi agak repot ya kalau kita nggak pakai state management, nggak pakai reusable widget ya. Nanti akhirnya teman-teman terlalu banyak kodenya, cuman bikin drop down doang ya dalam satu halaman. Nah, untuk mengakses drop downnya, menampilkannya gampang ya, snippetnya itu form drop down ya. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai drop down bawaannya Flutter yang belum dioptimasi ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau tanpa reusable widget ya kodenya panjang sekali teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Ini sudah melebihi satu layar. Tuh. Di sini ada banyak hal dan bahkan ini belum bekerja. Nah, kenapa belum bekerja? Karena kita perlu memainkan state management ya. Jadi sebaiknya teman-teman buatlah reusable widgetnya. Nah, di sini saya ada contoh reusable widget untuk drop down ya. Bisa diakses dengan Q underscore drop down. Lalu teman-teman tap. Nah, ini adalah contoh reusable widgetnya ya. Jadi bedanya sangat jauh ya teman-teman. Ini kodenya segini ya, berapa baris itu ya. Nah, ini kita cuma mengimplementasikan sedikit saja ya, cuma beberapa baris kode dan ini sudah ada state manajemennya ya tuh. Jadi state management dropdownnya itu nggak dikelola di layer modul teman-teman. Nah, tapi dia dikelola oleh widget ya. Nah, tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini kodenya sepanjang ini untuk bikin reusable widget dropdown. Bang, bikinnya gimana? Kalau teman-teman bingung bikinnya gimana, ya, bikin aja file baru, ketik reusable dropdown. Ya, sudah ada snippetnya tuh. Ketik reusable dropdown field di tab. Nah, dia akan menjadi sebuah dropdown. Ya, sama persis dengan yang saya gunakan saat ini ya. Gitu teman-teman cara bikinnya ya. Jadi dibuat jadi reusable dulu ya. Nah, setelah itu baru kita kelola dengan remote data source. Oke. Nah, intinya apa sih? Kita pengen data ini nih ya, itu berasal dari API teman-teman ya. Nah, sebenarnya bisa juga dibuat dengan yang namanya Feature Builder ya teman-teman ya. Nah, mungkin yang sudah lama nih join kelas saya tidak ini ya, saya tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan Feature Builder ya, karena dia memiliki banyak kelemahannya. Di antaranya kalau misalnya teman-teman pengen mengelola state-nya dari hasil apa ya, hasil query dari Feature Builder itu akan lebih repot teman-teman. Nah, makanya saran saya ya, teman-teman handle secara mandiri di sini ya. Jadi bikin listnya. Let's say teman-teman mau bikin list users lah di sini ya.
Nah, lalu teman-teman bikin metode get users. Nah, di sini teman-teman membuat request dengan Dio ya. Nah, di sini sampelnya saya akan menggunakan dari request saja. Oke. Nah, datanya akan saya tampung ke dalam list users. Kayak gini teman-teman. Lalu saya set state. Dan saya ingin panggil metode ini di init state. Nah, seperti ini ya. Kita hot restart. Nah, ketika nanti masuk ke halamannya, dia akan memanggil metode get users ya, lalu membuat request ke sini ya, dan responnya ditampung ke dalam list users. Setelah itu kita set state ya. Kita update state-nya dan kita sudah bisa menampilkan listnya di sini teman-teman. Tuh. Nah, ya, sudah bisa ditampilkan sebenarnya. Tuh ya. Sudah ada listnya. Listnya ada 6 ya. Nah, jadi cara ngambil datanya dari API sama aja seperti teman-teman ngambil data dari API lalu menampilkan ke list view, ke grid view ya sama aja teman-teman ya. Bedanya di mana? Nah, bedanya di sini ya kita harus sesuaikan, kita harus mapping ya. Yang tadinya bentuknya JSON string map ya, sorry, ini udah jadi map ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman pengen lihat bisa saya kasih breakpoint di sini ya. Oke, nah yang tadinya bentuknya seperti ini ya, ada page, data, ini kan bentuknya dari API-nya JSON string ya teman-teman. Lalu kita decode sehingga menjadi bentuk map ya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini, ada ID, ada email, first name, last name, dan avatar. Nah, ini harus kita mapping ya, mapping sesuai dengan widgetnya. Nah, di sini widgetnya itu membutuhkan dalam format label and value teman-teman. Nah, jadinya tugasnya kita adalah mapping ya, mengubah formatnya dari sini ya yang ada email first name ini menjadi seperti ini ya yang ada label and label dan value-nya teman-teman. Oke. Nah, caranya gampang, teman-teman bikin list satu lagi. Nah, boleh kayak gini. User user drop down values, oke. Nah, di sini kita bikin looping var item in users ya. Nah, di sini kita ketik user drop down add, kita masukkan labelnya, kita masukkan value-nya. Nah, labelnya kita pengen ngambil dari mana? Nah, kali ini saya akan ngambil labelnya itu ngambil dari first name. Nah, value-nya kebetulan saya juga pengen dalam bentuk string. Saya akan tulis first name juga di sini. Kita save dan hapus breakpoint-nya ya. Oke, sehingga kita akan memiliki sebuah list di mana formatnya sudah sesuai ya dengan yang kita butuhkan di dropdown ya. Nah, jadi basicnya seperti itu. Nanti kalau teman-teman widgetnya itu dalam bentuk model ya sesuaikan ya harus dengan bentuk model. Nah, dan kolomnya juga dan fieldnya juga harus sesuai seperti itu. Oke, sekarang kita coba tampilkan di sini, gampang ya tampilinnya. Tampilinnya, nah ini ya. Di sini kita, nah ini error yang sering muncul juga ya. Ini saya sering dapat ini nih, dapat private message ya dengan error yang seperti ini. Nah kalau dapat error yang kayak gini jangan panik teman-teman, dibaca aja ya pesannya. Jadi intinya sih kita ngasih nilai tapi nilainya tuh nggak sesuai dengan wadahnya gitu ya. Nah wadahnya itu minta list map string dynamic ya, sedangkan kita kasih dia adalah list dynamic teman-teman. Ya tinggal diganti aja ini menjadi list map string dynamic gitu ya. Jadi yang ngalah adalah nilainya ya. Nah gitu. Baru kita hot restart lagi. Oke. Nah sip. Sekarang kita lihat masih belum terjadi apa-apa. Kita hot restart dulu teman-teman.
Oke, nah ini ada masalah lain ya. Masalahnya gini teman-teman. Masalahnya gini. Jadi si widget ini itu tuh udah dibuild dengan nilai use dropdown yang kosong ya. Ya kan? Nilainya kosong. Nah, ketika nilainya masih kosong, ini sudah kita tampilkan di sini ya, sehingga ketika state-nya mau diupdate, dia tidak berpengaruh lagi teman-teman, karena dia sudah semacam apa ya, semacam life cycle-nya itu sudah mencapai build di sini teman-teman ya. Nah, jadi solusinya itu di sini dikasih if ya. Nah, ngapain saya kasih if di sini? Tujuannya gini teman-teman. Jadi kalau nilai drop down-nya itu belum ada, kita jangan tampilkan drop down-nya dulu ya. Tujuannya itu ya. Nah, jadi kalau dia tidak empty, dia tidak kosong, baru kita tampilkan. Seperti itu. Kita hot restart ya. Nah, ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, waktu di awal-awal dia nggak langsung kita tampilkan. Nah, tapi setelah ada nilainya, drop down-nya, baru kita tampilkan ya di sini. Hasilnya kayak gini teman-teman. Tuh, ya, ada Janet, ada Emma ya. Kita bisa ambil nilainya di sini. Ini kalau saya print, di situ ada value dan label teman-teman ya. Nah, bedanya apa? Kita lihat ya. Value-nya if, labelnya juga if ya teman-teman. Nah, ada value, ada label. Bedanya apa nih, Bang? Nah, kadang-kadang gini, teman-teman. Kita pengen tampilannya itu string, tapi nilai yang mau kita ambil adalah ID-nya. Nah, disinilah kita harus atur value-nya menjadi ID. Kita hot restart. Nah, sehingga nanti ketika kita pilih salah satu value-nya, tuh, yang muncul adalah 4 ya value-nya. Labelnya adalah if. Nah, sehingga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari API kita ya nanti ya. Yang mau disimpan ID-nya atau first name-nya. Seperti itu ya teman-teman. Basicnya kayak gitu ya. Bikin request, ya bikin request, lalu mapping datanya. Oke, bikin request, lalu mapping datanya. Bahkan ini usersnya pun nggak perlu dibikin level kelas ya. Ini bisa teman-teman taruh di sini nih. Nah, karena nggak kepake juga sih. Nah, bisa aja teman-teman bikin di sini ya. Gitu. Saya delete. Jangan lupa diupdate di view-nya ya. Nah, jadinya gini. Bang, gimana kalau misalnya dalam bentuk yang lain ya, contohnya text field. Nah, sama nih ya. Ya, bikin dulu ya. Lagi-lagi bikin dulu reusable widgetnya, teman-teman. Kayak gini ya. Ini contohnya aja teman-teman ya. Nah, nanti sama dia juga bikin request ya. Bikin request seperti ini. Oke. Kalau misal ini kan datanya masih sama ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya datanya beda ya, let's say dia ngambil dari API yang lain ya, misalnya seperti itu teman-teman. Dan saya bikin di sini customer drop down value saja. Dan saya bikin di sini jadi get customers, oke. Nah, kayak gini teman-teman, ya. Lalu saya panggil metodenya sama ya. Kita panggil di init state, oke. Nah, baru kita tampilkan di sini. Nah, dilihat lagi nih, ini formatnya gimana? Oh, formatnya sama, ternyata label sama value. Ya sudah, kita samakan saja berarti ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Tuh. Sama ya, teman-teman ya. Kita hot restart dulu. Nah, jadinya kayak gini, gitu ya. Ini datanya dari remote data source, teman-teman. Tuh, ya. Rapi sekali kodenya ya, tuh. Cuma sedikit doang kodenya. Nah, gimana kalau autocomplete? Sama. Iya, ya, autocomplete. Lagi-lagi dibikin dulu reusable widgetnya, teman-teman. Oke. Nah, mungkin saya akan coba kayak gini nih. Kayak gini dulu ya. Ini sama label and value kebetulan. Oke. Nah, kita hot restart ya.
Tuh ya, saya ketik A, nah, muncul ya, Janet. Saya ketik E, Emma. Gitu teman-teman ya. Nah ini meskipun ini sudah bekerja, oke, ada cara yang lebih ideal lagi sebenarnya teman-teman. Ya, kalau misalnya gini, kalau misalnya ternyata si drop down yang roles ini ya, bukan ini jangan nyebutnya jangan roles lah, kita sebut aja users ya, users. Oke, yang ini saya ganti jadi customers. Nah, kita hot restart dulu. Oke. Nah, ya. Nah, meskipun ini sudah bekerja, tapi ada cara yang lebih ideal, teman-teman. Kalau misalnya ternyata si drop down users ini akan sering kita gunakan, gitu. Nah, nah, sebaiknya dibikin gimana? Nah, sebaiknya dibikin gini. Kita bikin lagi widget. Ini saya bikinnya level modul aja ya, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman kira-kira akan dipakai di modul lain, ya naikin ya ke level global. Tapi di sini kan saya cuma contoh aja. Jadi nggak mau saya naikin di level global dulu. Ya, saya akan bikin di level modul dulu ya widgetnya. Nah, saya akan bikin di sini menjadi user dropdown dot dart. Nah, isinya apa? Isinya apa? Isinya adalah widget ini. Set, saya copy. Kalau mau pakai MVC bisa pakai MVC widget tuh. Ya, kalau pengen bikin MVC bisa ya teman-teman. Ini saya bikin MVC aja. Saya akan rename menjadi user dropdown ya. Eh, saya kasih prefix ya Q. Q user dropdown. Nah, kayak gini teman-teman. Tempel widgetnya di sini. Kasih if, boleh kasih if. Nah, kalau misalnya atau kita pakai early return juga boleh. Saya kasih early return aja teman-teman. Kalau dia kosong, nanti kita kasih kontainer ya. Nah, ini belum kita isi ya, controllernya. Oke. Isinya apa controllernya? Isinya ini teman-teman. Nah, ini ya. Kita copy, kita pindahin ke sini. Dan sama dipanggil di mana? Di inset ya. Kita import. Set. Nah, apa nih? Kita lihat dulu. Oh, ini belum benar ya, teman-teman. Namanya itu aturan Q user dropdown ya. Nah, cari faktor dulu. Ya, namanya Q user dropdown ya. Save. Kita lihat apa yang salah. Oh, salah nih, teman-teman. Ini seharusnya controller. Nah, ini namanya Q user dropdown boleh. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada user dropdown values ya. Nah, ini saya pakai user dropdown values saja. Ini pakai dropdown ya, teman-teman ya. Saya salah copy sepertinya. Saya balik dulu ke sini ya. Kita copy yang atas ya teman-teman ya. Nah, karena di contohnya saya pengen pakai yang atas dulu. Kita kasih return. Good. Nah, oke. Sudah beres. Nah, sekarang kita bisa pakai kayak gini teman-teman. Oke. Nah, ya. Jadi kalau nanti mau bikin drop down yang datang dari API ya saya tinggal panggil aja Q user drop down. Jadi nggak perlu implementasikan detailnya di layer ini ya di controller level modul teman-teman. Tuh. Jadi logic di sini akan lebih sedikit ya karena kita tidak perlu bikin metode-metode ini ya. Nah, tapi ini belum sempurna karena kenapa? Karena kita belum bisa mengambil nilainya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau bikin reusable widget implementasikan juga untuk bisa mengambil nilainya ya. Nah, bikin aja metode nih on change, oke. Implementasikan di dalam sini. Nih ya, on change ya. Kalau mau salah bukan di sini teman-teman ya. Di
Di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ya kayak gini teman-teman. Kita wajibkan diisi. Nanti ketika ada perubahan, nah, kita panggil eventnya on change value label, value sama label ya, value sama label ya. Nah, gini teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa ngambil nilainya nih ya ketika ada perubahan. Kita coba dulu ya, teman-teman. Hot restart. Oke, klik. Nah, dapat ya. Value-nya 2, labelnya Janet. Tuh. Dan kalau mau bikin drop-down lagi ya tinggal bikin lagi tuh. Nah, ini bakal lebih clean lagi kodenya. Tuh ya. Kenapa? Karena dia itu sudah state manajemennya sudah dihandle masing-masing ya di widgetnya sendiri teman-teman. Gitu. Nanti kalau misalnya kira-kira dipakai di modul lain, jangan lupa ya dipindahin yang di sini teman-teman. Tapi ditaruh di widget level global. Berarti dia akan ada di sini ya. Nah, dia akan berada di sini. Kayak gitu.